Indah freak gak sih mah? Aneh gitu. Dari dulu apa gue bilang? Dasar freak. Aku sebagai Miss Stephanie. Di Kuntilanak 3 aku jadi bukan guru yang ngajar, tapi lebih ke tangan kanannya kepala sekolah. Apa aja yang dia mau cari tahu itu lewat aku. Semua informasi anak-anak aku pasti tahu. Keadaan di rumah aku pasti tahu. Dan aku dari geng jahatnya. Miss Stephanie itu orangnya dingin. Kalau bukan dingin, sama sekali nggak ada emosi. Itu benar-benar nggak bisa ditebak deh dia mau ngapain. Tapi karena dia orang pertama yang akan ketemu sama keluarga atau sama anaknya yang masuk ke sekolahnya, aku dipaksa untuk baik-baik sama orang, tapi aslinya aku mah nggak ada emosi, nggak ada baiknya sama sekali. Kalau untuk jadi guru ya, aku mungkin beruntung karena aku suka bekerja sama anak-anak. Aku memang suka anak-anak. Jadi untuk ngeklik terus supaya kita behind the scenes bisa nyaman, kita saling kenal, itu bikin suasananya pas syuting juga jauh lebih enak. Yang paling susah saat syuting itu lebih ke logat sih. Soalnya mereka mau aku ngomong kayak orang Indonesia, bener-bener nggak bisa denger ini orang blasteran apa enggak. Itu yang paling susah, yang paling sulit. Aku sudah nggak sabar banget sampai tayang di bioskop. Bener, ini sama teman-temannya Ise sendiri udah ada planning. Oke, kan tayangnya tanggal 30 April, jangan lupa hadir. Kita udah mau rame-rame ke bioskop aja, kita mau nonton gitu, kita udah planning. Oke, kita free-in minggu pertama dari 30 April. Orang nggak boleh ada kerjaan atau kegiatan, kita harus nonton bareng. Seru sih, seru, nggak sabar banget. Pas aku syuting filmnya, sama sekali nggak boleh improve di dialog. Bener-bener harus copy paste, sama banget gitu, sesuai gitu. Sama dengan gerak-geriknya juga, harus jauh lebih banyak diperhatiin. Dibanding sinetron, kita masih bisa kasih lihat sedikit personalitas kita sendiri. Di film aku perhatiin, mungkin itu gara-gara perannya, tapi aku sama sekali nggak lihat Ise di dalam peran itu, sama sekali nggak. Dibanding sinetron, aku masih ada beberapa sifat Ise yang masuk ke perannya. Persiapannya sebelum syuting di film jauh lebih dulu. Jauh lebih panjang daripada di sinetron. Kita bisa dapat skenario terus kita dikasih 5 menit hafalin gitu. Saat di film aku ngerasa aku jauh lebih bisa mendalamin peran aku sebagai Stephanie dibanding ya di sinetron atau di web series, nggak terlalu. Awalnya aku ke Motivation Power, aku kenal orang di sana. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak pernah coba casting aja? Terus aku coba casting buat satu film, ternyata aku nggak cocok. Mereka bilang buat peran itu. Aku ikut casting buat itu. Mereka nolak aku buat peran itu. Terus tiba-tiba aku ditelepon, kamu ke Motivation lagi. Kenapa Kak, ada apa? Aku dapat perannya. Enggak. Tapi kita mau bahas kerjaan lain. Ternyata aku dapat peran sebagai Stephanie di Kuntilanak. Jadi mereka lihatnya lebih pas sih personalitas dingin atau tegas buat peran Stephanie. Aku excited banget malah. Soalnya yang aku paling suka explore itu peran antagonis biasanya. Soalnya kan ada banyak banget arah yang kita bisa ikutin untuk menjadi orang antagonis. Maunya gila kah? Atau maunya nggak sadar kah? Atau gimana? Jadi aku tuh dengar aku mau main di film horor gitu. Langsung kayak gitu. Casting mah ada casting, tapi aku perhatiin casting lebih untuk melihat udah ada perubahan kah di dalam talentnya, apa dia naik atau turun berat badan, mungkin looks-nya berubah, mungkin dia tambah pengalaman di tempat lain. Tapi seringnya aku dipanggil aja, kamu sibuk nggak? Ini ada kerjaan, kamu free-nya. Aku paham maksudnya kakak lebih gampang dapat kerjaan seperti itu.
aku sendiri dan banyak artis blasteran pasti pernah dengar kamu dapat kerjaan karena kamu cantik. Tapi kalau misalnya udah soal acting, apalagi film, kita nggak bisa bohong kita punya logat. Kita nggak bisa bohong sifat kita masih ada kebuleannya. Itu yang persulitkan untuk dapat kerjaan di dalam film ya, mungkin sinetron bisa. Tapi ya kalau misalnya soal looks, mungkin di sana kita menang sedikit. Tapi jujur juga ada banyak sekali perempuan Indonesia yang cantik banget. Ada pros, ada cons. Menurut aku sih lebih banyak pros, maunya itu di film, sinetron, web series, iklan, photoshoot. Memang faktanya Asia itu suka muka-muka bule, apalagi di Indonesia yang mancung, yang gimana kayak gitu. Ya itu pro-nya, tapi cons-nya kalau misalnya udah dapat brand-brand besar nasional, contoh Pons atau apa gitu, yang benar-benar Indonesia, biasanya mereka maunya yang Papua, yang agak Cina, yang gitu-gitu. Yang bule biasanya hanya ada satu dan itu kalau misalnya udah kepilih dipakai terus gitu. Jadi paling buat brand-brand yang sukanya bule dapet, tapi ada banyak brand juga yang maunya variasi gitu. Nah, cewek-cewek kayak gini kan ada banyak. Rambut udah mulai rusak, kita nyalon, olahraga, jaga makanan. Aku tahu Indomie enak, tapi nggak boleh setiap hari. Jujur buat muka aku sampai sekarang ini aku baru agak beruntusannya. Tapi kalau misalnya skincare, sebelumnya aku hanya pakai sabun benar-benar buat cuci tangan atau badan, nggak pernah beruntusan kayak gini. Aku sih nggak pisahin biaya khusus untuk skincare ya setiap bulan, tapi ya kalau habis beli, itu aja. Soalnya biasanya skincare juga nggak terlalu mahal ya, soalnya memang kulit aku nggak terlalu perlu yang mahal-mahal. Kulit aku memang simple, terima aja gitu. Mungkin kalau penampilan muka ya, aku mau berusaha ini beruntusannya hilang aja dulu. Kalau mungkin ke tubuh, ke badan, mungkin di 55 kilo. Sekarang udah nggak, udah berubah pikiranku. Dulu aku lihat tuh kalau aku pakai lipstik merah, contoh, bibir aku orang lain mungkin nggak lihat, tapi nggak simetris gitu. Tapi selain itu aku nggak ada pikiran sama sekali soal itu. Filmnya seru, bukan hanya buat konten horornya ya, ada banyak saat kita ngerasa kayak agak jump scare ya. Tapi menurutku ini juga film yang pas-pas banget buat anak-anak. Kenapa? Karena ini kan dibikin horor tapi buat sekeluarga, bukan hanya untuk orang tua. Ada banyak sesuatu di dalam filmnya yang menurut aku wow banget gitu, kayak wah belum pernah lihat di Indonesia gitu. Kalau buat film ini semoga ada banyak views-nya, semoga ada banyak orang yang nonton of course, dan semoga kalau bisa juga dibawa ke luar negeri. Buat karir aku semoga maju.